Selesai sudah musim Premier League 2024-2025. Liverpool keluar sebagai juara setelah mengamankan jarak poin yang cukup jauh di atas Arsenal, klub yang 3 kali mendapatkan juara 2. Sebelumnya kita juga sudah sempat membahas tentang berapa banyak hadiah uang tunai yang bisa diraih oleh klub satu ini. Namun jika kita melihat semua klub yang ikut serta dari ke-20 klub yang ada, semuanya juga tentu mendapatkan pemasukan mereka masing-masing. Hanya saja semua klub tidak mendapatkan uang yang sama alias mereka mendapatkan jatahnya sendiri. Penasaran gak sih berapa uang yang berhasil diamankan oleh klub favorit kalian? Mari kita bahas lebih dalam. Bagi kalian yang tidak tahu, cara pembagian hadiah uang tunai dari Premier League sendiri sudah ditentukan oleh beberapa faktor. Tentu saja, faktor pertama mengarah kepada posisi akhir dari klub kalian ada di mana. Semakin tinggi posisi akhir kalian, maka semakin besar juga hadiah uang yang bisa kalian amankan. Selain itu, hak siar TV juga jadi faktor kedua, di mana bagi klub yang lebih sering disiarkan secara langsung, baik itu oleh televisi nasional maupun internasional, maka pemasukan uangnya jadi lebih besar lagi. Inilah alasan kenapa klub raksasa atau sering disebut juga top 6 selalu mendapatkan uang yang sedikit lebih besar dibanding yang lain. Satu catatan, dalam video ini kita hanya akan membahas sumber pemasukan dari Premier League saja sebagai liga. Jadi semua angka ini bukanlah total dari berapa yang bisa didapatkan oleh satu klub selama satu musim. Mengingat mereka juga masih bisa mendapatkan pemasukan dari beberapa sumber yang lain. Contohnya seperti matchday revenue alias penjualan tiket match. Yang semakin besar stadiumnya, maka semakin besar lagi pemasukannya. Lalu ada juga pemasukan dari hasil penjualan merchandise dan pernak-perniknya. Ada lagi pemasukan dari jual beli pemain. Tidak ketinggalan adanya sponsor, bonus dari berbagai pihak, dan tentu saja uang yang didapatkan dari hasil kualifikasi kompetisi Eropa yang bisa diamankan oleh klub papan atas. Jadi semua angka yang akan kita jelaskan di sini diambil dari uang hasil Premier League Pot. Hanya dari sana saja. Situs The Athletic telah memberikan kisarannya berapa, jadi angka ini tidak akurat 100% tapi cukup untuk mendekati sekitarnya segini. 3 tim relegasi kita hanya bisa mengumpulkan uang paling sedikit di sini, dengan Southampton yang hanya bisa mendapatkan 110,9 juta euro alias 2 triliun rupiah. Ipswich Town, klub yang disponsori oleh Ed Sheeran ini, mendapatkan 112,9 juta euro. Leicester City, klub yang gagal untuk bertahan di Premier League ini, harus puas dengan 119,2 juta euro. Naik ke atas, sekarang kita sudah berada di area aman relegasi. Dimulai dari Wolves yang mendapatkan 125,8 juta euro. Tottenham, siapa sangka harus puas dengan 130,4 juta euro. Tapi jika kalian melihat posisi akhir sendiri, seharusnya Wolves berada di atas Tottenham. Tapi inilah efek hak siar yang tadi sempat kita singgung. Tottenham yang lebih banyak mendapatkan siaran TV, alhasil pemasukannya bisa di atas Wolves, walaupun posisinya tidak. Selanjutnya ada West Ham United dengan 134 juta euro. Everton, klub yang akan memulai musim depan dengan stadium barunya, berhasil mengamankan 135,2 juta euro pada musim ini. Fulham harus puas di posisi 13 dengan pendapatan 139,3 juta euro. Manchester United, klub yang musim ini mendapatkan rekor terburuknya dalam Premier League, tapi jika membicarakan pendapatan masih bisa berada di posisi 12 karena pendapatannya mencapai 139,5 juta euro. Mari kita lihat kemana uang ini akan digunakan. Mengingat musim depan akan menjadi waktu yang krusial bagi klub ini. Crystal Palace, sang juara FA Cup musim ini, sukses finish di posisi 11 dengan mengamankan 139,8 juta euro. Angka ini belum lagi ditambah dengan kemenangan mereka di kompetisi lain. Masuk ke 10 besar, Brentford mendapatkan 143 juta euro. Satu klub yang harus kalian perhatikan pada musim ini, karena pemainnya mungkin saja akan ada banyak yang pergi. Bournemouth, musim 2024-2025 telah menjadi musim yang menarik karena setelah melihat klub ini bermain dan totalnya mereka berhasil mendapatkan 147,6 juta euro. Brighton, walaupun permainannya tidak sebagus musim sebelumnya, pada musim ini mereka masih bisa mengamankan 149,6 juta euro. Nottingham Forest, tanpa perlu diragukan lagi, ini adalah klub dengan peningkatan paling tinggi dari musim sebelumnya karena mereka berhasil mengamankan kompetisi Eropa sekaligus pemasukan dari Premier League sebesar 157,5 juta
juta euro. Aston Villa, klub yang gagal lolos ke UEFA Champions League ini harus puas berada di posisi 6 dengan 164,6 juta euro. Nah, sekarang kita masuk ke liga atas di mana 5 klub terbesar yang mendapatkan pemasukan musim ini adalah Newcastle United dengan 165,8 juta euro. Belum lagi dengan bonus dari juara Carabao Cup. Chelsea akhirnya bisa menghirup UEFA Champions League lagi di musim depan. Dan dari pemasukannya sendiri mereka berhasil mendapatkan 169,5 juta euro. Top 3 direbut oleh Manchester City yang gagal menjuarai title 5 kali berturut-turut, tapi masih berhasil mengamankan 171,5 juta euro. Arsenal untuk yang ketiga kalinya finish di posisi kedua. Musim ini mereka berhasil mendapatkan 177,8 juta euro. Dana yang sangat krusial untuk musim depan. Karena apa iya mereka harus puas lagi di posisi kedua. Adapun sang juara yakni Liverpool mendapatkan 181,5 juta euro. Dalam kasus Liverpool, kita sarankan kalian untuk menyaksikan video kita yang satu ini untuk penjelasan lebih mendalam mengenai pendapatan mereka. Itulah pendapatan dari Premier League musim 2024-2025 untuk semua klub yang ikut serta. Berapa uang yang didapatkan oleh klub favorit kalian dan kemana juga uang ini akan digunakan? Apakah untuk mendatangkan pemain baru? Mari kita lihat saga transfer di musim ini. Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.